Hai semua berbahasa lidah. Coba pikirkan satu hal yang Tuhan katakan dalam hidupmu yang sesuai dengan Alkitab lo ya. Nggak boleh sembarangan. Apa yang Tuhan pernah taruh dalam dirimu. Mulai klaim itu. Oh come on. Saya mau klaim ini. Saya mau klaim 1000 gereja 1 juta murid. He spoke to me. Aku tahu Tuhan itu pasti akan terjadi. 2030 300 gereja. Come on pray. Syukurlah hadi kana haya maharana loyase. Lomana kamu tiki marama tokumaya sana marama. Pray for your Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Klaim janji Allah, benarkah ini yang diajarkan di dalam Alkitab? Sebelum kita membahas topik ini, ada baiknya kita saksikan terlebih dulu video berikut ini. Faithful, kalau di dalam Alkitab bicara tentang Allah yang faithful, itu seringkali dikaitkan dengan Allah yang berjanji. Promises of God ini bukan sesuatu yang saudara dan saya klaim ya. Kita bukan dari aliran teologi yang mengatakan janji Allah saya klaim gitu misalnya. Kayak seperti Tuhan itu lupa melunasi hutangnya atau apa. Tuhan nggak beruntung apa-apa kepada saudara dan saya. Ini bukan sesuatu yang saudara mengajukan kayak bill, Tuhan bayar ini ya, itu apa, ini utang lu, ini kurang ajar sekali ya orang seperti ini gitu. Ini bukan sesuatu yang kita klaim, nggak tepat pakai istilah itu, bukan cuma masalah vocabulary, tapi spirit di dalam hati itu sangat nggak tepat berpikir seperti ini. Janji Allah itu diberikan untuk strengthen and assure your and my unbelieving hearts actually gitu. Problemnya itu di saudara dan saya yang nggak terlalu percaya janji Allah sebetulnya. Jangan guilt tripping ya, guilt tripping. Jadi malah Allah yang keliru. Sampai kita mesti klaim seperti kayak Allah kurang setia. Allah mesti dikasih gentle reminder gitu, supaya dia melunasi janjinya. Ngawur bener sih saya berpikir seperti ini. Persoalan ini bukan ada pada Allah yang nggak terlalu niat untuk melunasi janjinya. Bukan, persoalan itu ada pada saudara dan saya yang nggak terlalu percaya janji-janji Allah. Jangan dibalik, persoalannya bukan ada di sana, bukan di sini, di dalam hati kita sebetulnya itu. So kalau kita mengerti promises of God ya, kita bisa reflect how faithless kehidupan saudara dan saya ini. Alangkah tidak percaya ya. Ajaran ucapkan dan klaim janji Tuhan atau Injil kemakmuran tidaklah alkitabiah dan dalam segi tertentu sangat berlawanan dengan pesan Injil yang benar dan ajaran yang jelas dari Alkitab. Walaupun ada berbagai versi dari filsafat, ucapan dan klaim janji Tuhan yang diajarkan pada zaman ini, mereka mempunyai karakteristik yang serupa. Dalam kasus paling baik, ajaran ini berdasarkan salah tafsir beberapa bagian Alkitab. Dan dalam kasus buruk, ialah ajaran sesat yang telah menyerupai doktrin kultus. Asal mula gerakan kata-kata iman, word of faith, dan pesan dari ajaran ucapkan dan klaim janji itu lebih menyerupai ajaran metafisika dari New Age daripada agama Kristen yang alkitabiah. Bedanya ialah kita tidak diajar untuk menciptakan realita melalui pikiran kita sebagaimana diajarkan oleh pengajar New Age, melainkan melalui kuasa iman. Kita dapat menciptakan realita kita dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada hakikatnya, pengertian iman telah diubahkan dari sebuah kepercayaan dalam Allah yang kudus dan berdaulat yang tidak terpengaruh oleh keadaan kita menjadi sebuah cara mengendalikan Allah yang dijamin memenuhi setiap keinginan kita. Iman menjadi kuasa yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukannya sebuah kepercayaan yang bergantung pada Allah di masa sukar. Ada berbagai aspek di mana ajaran ucapkan dan klaim janji itu menjauh dari agama Kristen yang alkitabiah. Ajaran tersebut sebenarnya meninggikan manusia dan tanda kutip imannya di atas Allah. Beberapa pengajaran kata-kata iman yang ekstrim mengajarkan bahwa manusia diciptakan sepadan dengan Allah dan manusia itu kodratnya satu tingkat dengan Allah.
Ajaran seperti itu tentunya sesat dan sangat berbahaya karena menolak dasar-dasar iman Kristen yang alkitabiah. Dan oleh karena itu, pendukung-pendukung ekstrim ajaran ucapkan dan klaim janji itu harus dianggap sebagai kultus dan bukan benar-benar Kristen. Baik kultus metafisika maupun ajaran ucapkan dan klaim janji itu menyimpangkan kebenaran dan memeluk ajaran murtad yang menyatakan bahwa pikiran kita mengendalikan realita, baik melalui kuasa berpikir positif maupun Injil kemakmuran. Dasarnya tetap sama. Apa yang Anda bayangkan akan terjadi dapat memastikan apa yang benar-benar akan terjadi. Jika Anda dipenuhi pikiran negatif atau kekurangan dalam iman, Anda akan menderita atau tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sebaliknya, jika Anda berpikir secara positif atau mempunyai iman yang cukup, maka Anda bisa mendapatkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan sekarang juga. Ajaran sesat ini mempunyai daya tarik yang sangat mendasar bagi naluri manusia, dan oleh karena itu, ajaran tersebut sangat populer. Walaupun Injil kemakmuran dan ide mengendalikan masa depan seseorang melalui pikiran dan imannya menarik bagi manusia berdosa, ialah penghinaan terhadap Allah Maha Kuasa yang telah mengungkapkan dirinya di dalam Alkitab. Bukannya menyadari kekuatan berdaulat Allah yang absolut sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab, pemeluk dari ajaran ucapkan dan klaim janji memegang pada Allah palsu yang tidak dapat bertindak di luar iman mereka. Mereka mengajarkan ajaran palsu yang berkata Allah ingin memberkati manusia dengan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan, tetapi tidak mampu bertindak jika iman manusia tidak cukup. Jadi Allah tidak lagi memegang kendali, melainkan kendali ada di tangan manusia. Tentunya ajaran semacam ini berkebalikan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Allah tidak memerlukan iman manusia untuk bertindak. Di sepanjang Alkitab kita mengamati Allah yang memberkati orang sesuai pilihannya dan memulihkan orang menurut kehendaknya. Adapun masalah lain yang muncul dengan ajaran ucapkan dan klaim janji itu, yakni gagalnya menyadari bahwa Yesus sendiri adalah harta yang terbesar, dan demi Dia kita rela berkorban segalanya. Matius 13 ayat yang ke-44. Mereka hanya memandang Yesus sebagai cara mendapatkan apa yang mereka inginkan saat ini juga. Panggilan Yesus kepada orang Kristen berbunyi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Coba bandingkan pesan tersebut dengan Injil kemakmuran yang diajarkan bukannya pesan penolakan diri, melainkan pemuasan diri. Tujuannya bukanlah semakin menyerupai Kristus melalui pengorbanan, melainkan mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang juga, dan dengan jelas berlawanan dengan panggilan Juru Selamat kita. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Namun ajaran ucapkan dan klaim janji itu mengajarkan bahwa penderitaan yang kita alami hanyalah akibat dari kekurangan iman. Injil kemakmuran berfokus pada cara mendapatkan hal-hal yang ditawarkan dunia. Sedangkan 1 Yohanes 2 ayat 15 menghimbau, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan Yakobus 4 ayat yang keempat juga menghimbau, barang siapa
hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pesan Injil Kemakmuran sudah jelas, berbalikan dengan ajaran Alkitab. Dalam buku berjudul Your Best Life Now, pengajar kemakmuran Joel Osteen menyatakan bahwa kunci dari kehidupan yang lebih menguntungkan, rumah tangga yang lebih baik, pernikahan yang lebih kuat, dan pekerjaan yang lebih baik ditemukan dalam sebuah proses sederhana untuk merubah cara pikir kita tentang hidup dan membantu Anda mencapai hal yang benar-benar penting. Ajaran ini begitu berbeda dari kebenaran Alkitabiah yang berpesan bahwa kehidupan ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang. Pesan Injil Kemakmuran berfokus pada harta atau hal-hal baik yang kita inginkan sekarang. Sedangkan Yesus mengajar, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Yesus tidak datang untuk memberi kita kesehatan, kekayaan, atau kebahagiaan sekarang. Ia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita bisa menikmati kekekalan yang nikmat bersamanya. Mengikuti Kristus bukanlah tiket untuk mendapatkan semua hal materi yang diinginkan manusia dalam kehidupan ini, melainkan tiket menuju kehidupan kekal. Keinginan kita tidak seharusnya berujung pada kehidupan sebaik-baiknya pada saat ini, melainkan mengikuti teladan Rasul Paulus yang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.